Tanpa sadar, Gita mengeluarkan energi sihir dengan intensitas yang sangat besar. Dengan cepat, dia menghujani Skull King dengan serangan sihirnya secara membabi buta. Hal ini membuat Skull King kewalahan dan akhirnya tumbang. Menyadari Skull King berhasil dikalahkan, Gita pun menghentikan serangannya dan kemudian terjatuh tak sadarkan diri karena terlalu banyak menggunakan energi sihir. Lista yang sudah terkulai lemas dari tadi menjadi saksi betapa dahsyat kekuatan Gita yang sebenarnya. Namun naas, lukanya sudah terlalu parah sehingga ia tidak dapat bertahan. Gita sadar dari pingsannya. Saat terbangun, ia merasa kebingungan dengan kehadiran Mutia, Eliza, dan Andea. Mereka pun memperkenalkan diri kepada Gita. Saat sedang mendengarkan, tanpa sengaja pandangan Gita tertuju pada tubuh Lista yang tergeletak tak bernyawa, tak jauh darinya. Dengan suara bergetar, Gita mencoba memanggil nama Lista untuk membangunkannya. Hatinya terasa hancur melihat temannya sudah tidak bernyawa. Kesedihan mendalam pun dialami Gita. Dalam benaknya, dia ingin menyerah saja rasanya. Mutia, Eliza, dan Andea menghampiri dan mencoba menguatkan Gita. Gita tahu ia harus melanjutkan perjalanan ini. Bukan hanya untuk membalas kematian Lista, tapi juga untuk menemukan teman-temannya yang hilang, dan juga untuk menaklukkan dungeon agar penduduk kerajaan tidak kehilangan teman atau keluarga seperti dirinya. Di tengah pertarungan, muncul monster yang telah membuat teman-teman Gita menghilang. Gita yang menyadari itu pun langsung menatap tajam kepada monster tersebut dan mempertanyakan keberadaan teman-temannya. Dengan nada mengejek, monster itu mengungkapkan bahwa siapapun yang terseret ke dalam black hole tidak akan ada yang selamat. Setelah mendengar itu, Gita langsung menyerang monster tersebut. Tapi serangannya bisa dihindari dan monster itu pun berusaha untuk kabur. Gita mencoba mengejar, namun dihalangi oleh monster lain. Eliza, Mutia, dan Andea yang melihat Gita dihalangi, mereka bekerja sama untuk melawan monster tersebut. Tetapi ketika Gita mencoba melakukan serangan, monster tersebut bersiap-siap melakukan serangan balik yang tidak disadari oleh Gita. Namun hal tersebut sudah terlambat untuk diantisipasi Gita. Sesaat sebelum serangan itu mengenai Gita, Andea datang melindungi Gita. Akibatnya, tubuh Andea mengalami luka yang sangat fatal. Gita pun mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan yang mampu digunakan untuk mengalahkan monster itu seorang diri dan memporak-porandakan dungeon di lantai ini. Namun, setelahnya, Gita kembali tak sadarkan diri. Eliza dan Mutia dibuat terkejut melihat kekuatan Gita yang tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya. Seseorang yang sebelumnya diragukan kemampuannya untuk berada di tim frontliner. Tapi saat ini akhirnya mereka tahu mengapa Gita berada di tim frontliner. Ketika terbangun, Gita tidak melihat keberadaan Andea. Eliza dan Mutia pun dengan ekspresi kesedihan mengatakan bahwa Andea telah gugur ketika menyelamatkan Gita. Gita yang mendengar hal itu pun merasa terpukul. Lagi-lagi, ia tidak dapat menyelamatkan temannya. Namun, dia bertekad untuk berjuang menguasai kekuatannya, dibantu oleh Eliza dan Mutia agar tidak ada lagi temannya yang menjadi korban. Gita, Eliza, dan Mutia kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk ke lantai berikutnya. Kekuatan Gita pun semakin lama semakin terlatih karena pertarungan yang ia lewati. Pertempuran demi pertempuran mereka jalani di tiap lantai dungeon. Gita sadar akan kekuatannya yang terus bertambah seiring dia berhasil mengalahkan bos monster di setiap lantai. Semakin jauh perjalanan mereka, semakin kuat juga para monster yang menyerang mereka. Setelah melalui banyak rintangan, mereka pun akhirnya sampai di lantai terakhir, di mana monster Zephyron yang sudah merenggut teman-temannya
telah menanti. Mereka bertiga berhadapan langsung dengan Zephyron, makhluk mengerikan yang mampu menciptakan black hole. Mata Zephyron bersinar merah, penuh kebencian, sementara senyumnya yang mengejek membuat Gita semakin waspada. Pertarungan pun dimulai. Eliza melesat cepat melancarkan serangan dengan mengayunkan pedang ke arah Zephyron. Sayangnya, serangannya mampu dihindari oleh Zephyron. Di sisi lain, secara bersamaan, Mutia melancarkan serangan cepat yang menuju target vital Zephyron, tetapi pertahanannya terlalu kuat. Gita melakukan serangan untuk membuka celah agar Eliza dan Mutia dapat menyerang Zephyron. Namun, Zephyron tidak tinggal diam. Ia menciptakan black hole yang mampu menyerap udara di sekitarnya. Gita berusaha menutupnya dengan sihir penahan, sementara Eliza menancapkan pedangnya ke tanah agar tidak terhisap. Zephyron semakin ganas. Ia melakukan serangan yang menghantam Eliza dan Mutia dengan keras. Keduanya terpental jauh. Gita melihat Eliza dan Mutia yang sudah terkapar tak berdaya. Seketika, amarah dan tekad untuk mengalahkan Zephyron menguap. Aura hitam menyelimutinya. Udara di sekitar bergetar, dan tanah di bawahnya retak. Mata Gita bersinar terang. Rambutnya melayang ditiup angin dikarenakan energinya semakin kuat. Zephyron terlihat waspada melihat kekuatan yang dikeluarkan Gita. Tanpa memberikan kesempatan, Gita mengangkat tangannya, menciptakan panah cahaya raksasa dan melesatkan ratusan anak panah yang mengenai Zephyron. Tidak hanya itu, dengan tangannya, Gita menciptakan pedang cahaya raksasa, lalu mengayunkan pedang cahaya itu dan menebas Zephyron dengan satu serangan dahsyat. Serangan itu mengakibatkan Zephyron berteriak kesakitan sebelum akhirnya lenyap. Gita berdiri tegak di tengah sisa-sisa pertarungan. Ia kemudian melihat ke arah Eliza dan Mutia. Mereka tersenyum menandakan bahwa mereka baik-baik saja. Awakening telah membuatnya lebih kuat dan ia pun mampu mengendalikan kekuatannya. Sehingga kali ini ia berhasil melindungi orang-orang yang berharga baginya. Eliza dan Mutia berlari memeluk Gita yang masih kuat berdiri hingga akhir perjuangan mereka. Setelah berhasil mengalahkan seluruh monster, pintu dungeon terbuka. Dengan cahaya putih menyilaukan yang perlahan memenuhi ruangan.